Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fil waliyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jali wa khairati fa ya rabbi matirni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa syadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 40. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tasharu bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil
wahai anak keturunan Israel. Jadi sekarang banyak Bani Salam, Bani Yusuf, maksudnya itu anak keturunannya Yusuf, anak keturunannya Salam. Dan banyak tatkala Idul Fitri atau Idul Adha, sekarang ada halal bihalal Bani Salamah, anak keturunannya Salamah. Halal bihalal Bani Yusuf, anak keturunannya Yusuf, kakeknya namanya Yusuf. Kalau di sini Israel ini adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nabi Yakub keturunannya siapa? Nabi Yakub keturunannya Ishak keturunannya siapa? Ishak keturunannya siapa, Mas? Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim. Ishak keturunannya Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Sahro. Kakaknya Ishak namanya Ismail, keturunan dari istri namanya Siti Hajar. Gak tahu sama mbah ya, gak dianggap keturunannya. Keturunannya Israel namanya berarti ya. Kalau saya itu keturunannya Ismail. Jadi Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, istrinya itu ada 4. Makanya harus ngaji biar nggak tahu cuma 2 toh. Ya. Taunya cuma Siti Sahro sama Siti Hajar. Ya. Istrinya 4. Yang ketiga namanya apa? Nggak tahu. Mana nggak diajari. Di pondoknya nggak diajari dulu. Namanya nggak tahu. Kentaroh namanya. Kalau bahasa Arabnya Kontaroh. Itu katanya, kata para ulama itu dari Nusantara, dari Indonesia. Punya anak 6. Ada juga istrinya yang keempat, ada namanya Hajum atau Aminah katanya. Bahasa Arabnya Aminah, nama aslinya Hajum. Itu punya anak 5 wake. Taunya cuma Siti Sahro punya anak Ishak gitu ya. Siti Hajar punya anak Ismail gitu kan. Jadi sekarang ada tambahan 2, istrinya namanya Kentaro yang diyakini itu dari Nusantara, dan yang keempat namanya Hajum atau Aminah. Sampai jadi tahu itu di kitab-kitab sejarah namanya siapa saja anaknya itu, jangan 6 dan yang 5 itu, biar sampai tahu. Siapa tahu sampai keturunannya Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim. Ya Bani Israel, wahai anak keturunannya Yakub, anak keturunannya Israel, uzkuru, ingatlah kalian nikmatku allati yang an'amtu alaikum, yang aku berikan nikmatku itu kepada kalian semua. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janjinya kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan tunaikan janjiku kepada kalian semua. Jadi janjinya sampai apa dulu sama Allah waktu di alam arwah dulu? Janjinya apa dulu? Mau sami'na wa ata'na kepada Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Apakah kalian ini yakin
bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Hafalkan jom. Qalu bala syahidna. Berkata semua ruh itu, qalu bala syahidna, sungguh-sungguh kami bersaksi kalau Allah itu adalah Rob kami. Jadi kita sebelum kita bersahadat di dalam kandungan, kita di alam arwah sudah bersahadat. Nanti juga di dalam kandungan kita bersahadat. Nanti keluar juga kita bersahadat. Berkali-kali kita bersahadat. Kenapa kok sekarang sulit untuk bersahadat kepada Allah? Masih terlalu banyak hijab yang menutupi hati. Apa itu? Dosa dan kemaksiatan. Ya. Dihilangkan biar bisa bersahadat kepada Allah. Wa iya ya farhabun, dan kepadaku saja kata Allah, farhabun, kalian harus farhab, maka kalian harus takut. Jadi nggak ada yang harus kita takuti kecuali Allah. Wa aminu, dan berimanlah kalian semua, bima, terhadap apa, anzaltu, yang aku turunkan kepadanya, musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan lima terhadap apa-apa ma'akum bersama kalian. Maksudnya kitab Taurat. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk membenarkan, untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian awwala kafirin bih, pertama atau awal kafir ingkar bihi, terhadap Al-Quran. Jangan sampai saat kalian itu tergolong dari hamba-hambanya Allah yang kafir atau ingkar terhadap Al-Quran. Wala tastaru bi ayati, dan janganlah kalian perjualbelikan, ojo didol, bi ayati, terhadap ayat-ayatnya aku, ayatnya Allah, ayat-ayat Al-Quran, samanan qalila, dengan harga yang sedikit atau dengan harga yang murah. Nggak boleh kita itu memperjualbelikan ayat-ayatnya Allah. Iso dalil jual. Ada sekarang dalil order, ada sekarang. Jadi yang penting bisa memenangkan satu kelompok, satu golongan, adu-adu ada dalil. Wa iya ya fattakun, dan kepadaku saja fattakun, maka kalian harus bertakwa. Jadi hanya kepada Allah harus bertakwa. Banyak sekarang ya yang memperjualbelikan ayat-ayatnya Allah demi kepentingan kelompok dan golongannya masing-masing. Adu-adu argumen, adu-adu dalil. Mana dalilnya? Di dalilnya. Adu-adu dalil. Namanya sudah mau berperang, memangnya maunya berdebat, ya nggak akan ada ujungnya. Karena dilandasi bukan dengan keimanan, bukan dengan persatuan, namun karena menuruti ajakan dari hawa nafsunya. Ingat, hawa nafsu itu mendorong manusia ke arah keburukan atau kejelekan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Wala talbisul haqqo bil batil, dan jangan kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Enggak boleh kita nyampur-nyampur yang benar sama yang batil, dicampur-campur. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, enggak boleh, itu dosa. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan nggak boleh juga wa taktum itu menyembunyikan al-haq, kebenaran, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui kebenaran itu. Jadi misalkan ada saudaranya berbuat kebenaran, terus sampai tahu kalau itu benar, sampai nggak dukung,
nggak boleh. Pura-pura ketok-ketok nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Padahal sampean tahu yang benar mana, yang salah mana, tapi sampean diem saja. Nggak boleh. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tegakkanlah salat di dalam kehidupan kita. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Zakat fitrah kemarin sampean udah tunaikan ya. Yang belum zakat mal ya. Ya. Zakat mal itu syaratnya harus punya 60 juta. Sampean belum punya berarti ya. Punya belum, berarti belum dikatakan muzaki. Punya 60 juta ke atas baru sampai bisa mengeluarkan zakat mal. Warka'u ma'arrokin, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya apa? Ruku ini melambangkan orang yang sholat. Orang yang sholat berarti dia punya keimanan. Orang yang sholat berarti nyambung dengan Allah. Kalau sering menyambung dengan Allah, jiwanya selalu dibersihkan. Kalau sudah jiwanya dibersihkan, ruku ini maknanya adalah kebijaksanaan. Jadi kalau orang sudah sering sholatnya, udah sering khusyuk, kualitasnya sholatnya udah bagus, sering mensucikan jiwanya, pasti dia itu termasuk dari orang-orang yang bijaksana. Syaratnya kemarin supaya jadi pemimpin yang bijaksana harus punya kecerdasan atau kealiman. Gak cukup cuma iman tok, gak cukup cuma mutakin tok, tapi harus punya kecerdasan, kepintaran, kealiman, baru dia bisa bijaksana. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna an-nas, dan memerintahkan manusia bil birri, untuk berbuat kebajikan, wa tansawna anfusakum, dan melupakan dirinya sendiri. Kalian itu melupakan dirinya sendiri, nyuruh orang lain berbuat baik, sedangkan dirinya sendiri tidak berbuat baik. Apa itu namanya itu? Nyuruh tok, tapi awak itu nggak pernah melakukan. Apa namanya? Om dong, omong dua, ngedap terus. Orang yang hanya bisa menyuruh orang lain berbuat baik sangat dibenci oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah itu, lima taqulu ma la taf'alu. Apain kamu tuh ngomong tok tapi kamu nggak bisa mengerjakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah sangat besar terhadap orang yang bisanya hanya ngomong doang tapi tidak bisa mengerjakan. Nyuruh orang berbuat sabar, dirinya sendiri pemarah. Nyuruh orang lain berbuat jujur, dirinya sendiri pembohong. Nyuruh orang lain berbuat kebaikan terhadap tetangganya, awake dhewe musuhi tetangganya. Enggak boleh. Nyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan, berinfak, sedekah, awaknya sendiri medit. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian semua itu telah membaca kitab, sudah tahu dalile, sampean sudah tahu, hadisnya sudah tahu, ayat-ayatnya sudah tahu, tapi tidak sampean lakukan. Berarti sampean cuma tahu tok tapi tidak paham. Makanya om dong. Afala ta'qilun, apakah kalian enggak punya akal? Kalau sampean enggak punya akal berarti sama seperti hewan ya. Kemarin seperti itu kan. Yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akalnya. Kalau sampean sudah nggak dipakai akalnya, berarti sampean sama seperti sapi, kambing, gampang untuk diadu domba. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan bermohonlah kalian dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah, bermohonlah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya keduanya itu, sabar dan salat itu, lakabiratun sangatlah berat, illa 'alal khashiin,
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang asik, sholatnya asik, sholatnya cinta, sholatnya rindu kepada Allah, khusyuk, asik sampai lupa waktu. Kalau sampai lupa waktu karena ketiduran, kalau sampai asik dalam tidurnya. Alladzina yadhunnuna, yang dikatakan orang khusyuk itu seperti apa? Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang yadhunnun. Dzon itu adalah berprasangka. Kita harus husnudzon, harus yakin annahum, bahwa sesungguhnya orang-orang yang khusyuk itu mulaku rabbihim, dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Jadi dalam sholatnya sampean harus yakin bahwa sampean itu bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Harus anteng hatinya itu, nggak boleh menclek-menclek, harus hanifah, harus lurus, harus condong. Kalau condong ke kanan, kalau condong ke kiri, nggak boleh kanan kiri, bingung nanti. Harus hanif, harus lurus, harus condong, terus baru bisa khusyuk. Kalau nggak bisa. Kalau nggak condong, nggak bisa. Nggak condong ke kanan, nggak bisa. Nggak condong ke kiri saja, nggak bisa. Sudah Bapak ajarkan cara khusyuk, nggak tahu dipraktekkan atau tidak. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kalian itu meyakini bahwa kalian itu ilaihi raji'un, akan mati, akan kembali kalian semua kepada Allah. Kita harus seperti itu. Kalau ibadah itu satu, harus yakin kalau kita itu akan bertemu dengan Allah, dan yang kedua harus yakin bahwa kita itu akan segera mati, baru sampai akan bisa khusyuk. Harus condong, harus hanif, harus ada kecondongan. Kalau kanan, kalau kiri, terus itu baru sampai akan merasakan khusyuk nanti. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jadi kalau sama Allah itu, kalau ibadah itu ya, kalau ibadah tentang keduniaan, beramal tentang keduniaan, seolah-olah kita itu hidup selamanya. Tenang-tenang saja, tapi harus sersan, serius tapi santai, nggak usah ngoyo. Nggak usah ngoyo. Jadi i'mal lidunyaka, kita harus beramal untuk dunia kita, ka'annaka ta'isu abada, seolah-olah kita hidup selamanya. Nggak usah ngoyo-ngoyo, tapi sersan, serius tapi santai. Namun wa'mal di akhiratika, jadi kalau kita beramal kepada tentang akhirat, ibadah misalkan, berzikir, ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah kita akan mati besok pagi. Piye maksudnya? Harus disegerakan. Makanya kalau Allah bilang fasajadu, kalau Allah bilang sujud, maka segera sujud. Gak boleh ditunda-tunda. Banyak sih ini disalah tafsirkan sama orang. Kalau masalah keduniaan disuruh seolah-olah kita hidup selamanya. Maksudnya itu gak boleh terlalu mementingkan dunia. Santai saja dunia itu. Kalau udah rezekinya, yang penting sampean sungguh-sungguh pasti dapat. Gak usah ditukar dunia itu, kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia itu hanya sementara. Kenikmatan di akhirat kekal abadi selamanya. Cuma 60-70 kata Kanjeng Nabi kita itu akan hidup di atas dunia. Yang kita kejar hanya fata morgana. Untuk yang kekal abadi selamanya, itulah kehidupan di akhirat. Jangan tukar. Makanya jangan tukar kenikmatan dunia yang hanya sementara ini dengan kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Lebih pentingkan akhirat. Kalau udah urusan akhirat, sampai tuh gak boleh, sampai itu nomor 2 gak boleh, harus nomor 1. Sampai soft
kosong di depan. Satu, sampai harus berebut untuk satu itu. Tapi kalau hal keduniaan, mempersilahkan orang lain untuk terlebih dahulu. Ya. Jadi ini tentang kenikmatan dunia dan juga akhirat. Kalau sampean sholat, kalau sampean zikir, harus sampean itu harus bisa khusyuk. Dengan cara apa? Harus condong ke salah satu, harus hanif, kanan atau kiri. Kalau kanan terus, kalau kiri terus, biar sampean bisa merasakan khusyuk. Kalau sampean sudah bisa khusyuk, pasti sampean itu permohonannya kepada Allah pasti diterima, karena sampean pasti sabar, karena khusyuk itu anteng khusyuk. Gak usah terburu-buru. Kalau sampai sholatnya terburu-buru, nggak akan khusyuk. Harus anteng, hati ini anteng. Kan bisa Pak, sholatnya ngebut, boleh ngebut. Tapi kalau udah lihai, kalau belum lihai, ngebut sampai masuk sawah, ya gitu ya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa khusyuk dalam ibadah kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah